pemikiran Islam dari level akidah, kalam, kemudian ada worldview, ada level ideologi, ada level fikih dan lain sebagainya. Nah, kalau di situ kita bisa paham dengan baik, maka kita akan tidak mudah-mudah membenturkan dengan saudara kita yang lain yang berbeda. Gitu. Nah, benturan yang terjadi biasanya yang paling keras itu adalah antara fikih dan makrifat atau hakikat atau filsafat ini. Nah, itu yang kemudian beliau lakukan untuk memberikan penjelasannya. Nah, bahkan beliau menganjurkan di sini disampaikan ya, mempelajari ilmu logika, silogisme dan analogi yang mempunyai implikasi kepada dampak ilmu yang berkaitan dengan falsafah. Nah, sementara ini atau waktu itu ya, ulama lain itu mengharapkan. Ada kata-kata bagus saya dapetin dari salah satu penggiat ilmu-ilmu filsafat Islam ya. Itu memang ilmu filsafat ini bahasa sederhananya gini. Ilmu fikih itu ilmu digunakan untuk mengamalkan. Misalkan gimana cara sholat sih? Nah itu kan ilmu fikih. Kan fikihnya itu ada rukun, ada syarat syah. Kalau kita nggak ngikutin itu maka ibadah kita tidak diterima. Dari sisi bagaimana kita melakukan ritualistiknya. Nah itu diamalkan. Nah cara pengamalan ilmu fikih gimana? Ya itu aktivitasnya Allah. Ya. Atau kalau mau puasa Ramadan, ya harus di bulan Ramadan, jangan di bulan lain. Ya, itu fikihnya begitu. Syarat rukunnya puasa Ramadan juga berbeda dengan puasa yang lain. Nah, itu fikihnya. Nah, tapi kalau ilmu filsafat ini, atau ilmu yang berkaitan dengan worldview ini, falsafah ya, dan ini adalah amalan dari ilmu ini adalah berpikir gitu. Berpikir dengan cara sesuai dengan maksud kehendak Allah dan Rasulullah. Kalau bahasa hari ini itu Islamic worldview. Cara mengamalkan ilmu ini tuh memang berpikir benar. Kalau berpikirnya nggak benar, tidak sesuai dengan bagaimana konstruk ilmu pemikiran ini, pengenalan ini, maka kita akan beramal yang keliru. Dampaknya, contoh, perspektif tadi yang kita bahas bahagia. Bahagia itu gimana sih? Ada orang yang bahagia itu cara berpikir dia bahagia itu adalah dengan mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya dia mengamalkan apa? Mengamalkan kehidupannya untuk mencari uang. Dia kan di luar sholat loh ya. Cari uang kan berarti niaga, dagang, jadi dengan cara itu dia ingin mendapatkan kebahagiaan. Apakah disalahkan? Enggak juga. Apakah dibenarkan? Ada benarnya juga. Cuman bukan hakikat seperti itu. Tingkatan ilmu kan ada ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Nah, ada yang membahas hakul yakin ini yang lebih tinggi atau paling tinggi karena sudah mencapai pada al-haq, al-yakin yang benar-benar kebenaran. Kalau kita nggak bisa melihat secara zahir ainul yakin karena implementasi dengan amalan, maka hak kebenaran seperti misalkan Rasulullah Isra Mi'raj itu adalah hakul yakin. Kenapa? Karena kita nggak melihat Rasulullah itu kita nggak lihat langsung. Ya kita hakul yakin itu tidak terjadi. Gitu. Secara ilmu yakinnya ya kita tahu bahwa itu ada ilmunya, ada kabar sodiknya. Gitu. Nah itu bagian dari tahapan-tahapan bagaimana kita mengamalkan ilmunya itu adalah berdasarkan pemikiran. Oke lanjut ya. Nah jadi Imam Al-Ghazali itu menempuh jalur itu. Setelah beliau hebat menjelaskan dengan dahsyat ya bagaimana fikih hadisnya implementasi dunia amalan tidak mengamalkan dalam memberikan umat pencerahan untuk mengamalkan ibadah gitu. Tapi ternyata beliau masih mengalami ada kegelisahan, kekosongan dan itu beliau tempuh dengan cara beruzlah, mundur dari semua jabatan beliau dari rektor madrasah yang di Ampu beliau. Kemudian beliau beruzlah dan hijrah. Ya, waktu itu beliau sempat ke Palestina, cukup lama di sana, tapi karena beliau kan terkenal sekali ya,
Bahkan di setiap khutbah dan kajiannya di Masjidil Aqsa itu, ulama itu selalu menjelaskan ya, ulama yang di situ waktu menjelaskan kajian itu selalu merefer kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali gitu kan. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali itu khawatir ketahuan, akhirnya beliau berpindah ya, melanjutkan hijrah beliau, pengembaraan beliau mencari, istilahnya beliau suluk ya, mencari hakikat hakikat dari kekosongan yang beliau alami. Beliau juga sempat ke Haramain ya, kemudian ke Damaskus yang akhirnya beliau mengarang kitab di situ, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu teman-teman. Beliau menganjurkan ya, silogisme, logika, dan analogi-analogi yang ada di ilmu itu, implikasinya itu yang berdampak pada hal-hal yang sifatnya hakikat atau falsafah. Sementara ulama lain tadi tidak menganjurkan. Apa? Karena betul sebagian dari umat kita memang ada yang secara amalan berpikirnya itu dicukupkan pada tingkat amalan yang dohir. Karena kapasitas dari, bisa dibilang akal ya, akal dari setiap orang kan berbeda. Ada yang kuat berpikir, dia nggak kuat di bidang apa ya? Mungkin kalau bisa dibilang nggak secara general kuat berpikir itu kemudian beramal nggak juga ya. Tapi maksudnya adalah ada orang yang tipenya begitu, tipenya itu dia ke fikih gitu, yang di lapang memberikan pencerahan ini yang benar ini yang keliru gitu. Tapi dia tidak cukup waktunya atau tidak memilih untuk mau berpikir lebih dalam lagi. Dalam konteks lebih dalam itu hakikat-hakikat yang ada dalam amalan itu. Contoh misalkan tugasnya ulama fikih itu menjelaskan aturan main dalam ibadah agar diterima oleh Allah. Bahkan kadang-kadang memberikan tarhib atau targib, bagaimana gambaran kalau amalan misalkan sholat berjamaah itu, kalau munfarid itu cuma satu, kalau berjamaah itu 27 gitu kan. Nah ini membuat mereka termotivasi untuk beribadah. Nah ini tugasnya ulama-ulama. Jadi keimanannya keimanan seperti kalau kita beramal kita akan dapat pahala. Dia berharap pahala. Nah tugasnya ulama yang bisa dibilang seperti maksud dari Imam Ghazali itu adalah ada yang lebih tinggi loh, yaitu mencapai ibadah Abdullah yang mencapai level mahabbatullah. Dia tidak berharap apapun lagi kecuali cinta dan ridho Allah. Jadi udah nggak dapat 27, mau dapat 1000 kali lipat, mau dapat 100.000 kali lipat, itu udah nggak peduli lagi. Karena fokus dia adalah mahabbatullah. Nah ini yang kemudian diartikan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah pembahasan lebih falsafah itu. Sehingga kita bisa ma'rifah dan hakikatnya. Kita pahami ya dengan toriko-toriko yang ditempuh. Nah, itu teman-teman. Jadi ini yang diberikan penjelasannya oleh Kiai Haji Sahal tadi ya dalam pengantarnya. Maksudnya Imam Ghazali itu apa sih? Bahkan sampai membuat kimia usaha itu bagian dari ringkasan ya. Bagaimana agar manusia lebih bisa mudah memahami untuk menempuh kebahagiaan. Gimana mencari kebahagiaan. Nah lanjut, ini bagian 2. Tadi kan bagian 1 pengantar. Bagian 2-nya. Nah ini, kebetulan Imam Al-Ghazali pada ilmu tasawuf terlihat dari banyak tulisan beliau tentang tasawuf yang sering beliau sebut sebagai ilmu bawatin atau ilmu kasyaf atau kasyfi untuk membandingkan dengan ilmu zawahir atau ilmu-ilmu yang tadi disebutkan ya, tentang eh, apa ya, amalah ya, ini ilmu muamalah, ilmu tadi tentang fikih ya, dan ilmu-ilmu yang memandu peribadatan, mulai dari risalah-risalah yang kecil sampai yang besar seperti Ihya Ulumuddin. Nah, ini penjelasannya. Risalah tasawuf paling kecil beliau adalah Kimia Usahadah. Jadi Kimia Usahadah ini termasuk kitab tasawuf ternyata yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dengan tulisan atau dengan terjemahan proses kebahagiaan.
Beliau dalam risalah ini banyak seperti hal ihwal kalbu sebagai pusat dan sumber kebahagiaan lahir dan batin. Nah, Rasulullah SAW sendiri dalam suatu hadis meletakkan kunci maslahat kebaikan dan atau mafsadah dari kerusakan seorang manusia atau insan itu adalah pada dunia, kan? Ya, bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ya kan? Hadisnya teman-teman sudah tahu ya. Yang apabila daging itu maka baik semuanya, dan apabila rusak maka rusaklah semuanya. Dan segumpal daging itu adalah atau kolbu kalau makna dalam bahasa gitu itu ini serapannya kalbu, tapi sebenarnya makna dia berbolak-balik, dia adalah seperti wadah gitu, letaknya nafs ya, ada nafs lawamah amaratun bisu, ada mulha nafsu nah itu selalu berebut, mereka itu semua berebut kuasa, berebut apa dominasi agar nafs ini mau dibawa ke mutmainah atau amaratun bisu. Nah, di dalam ini juga dijelaskan teman-teman tentang akhlak ya. Akhlak itu kalau kita bilang, kamu berakhlak ya. Nah, itu kan konotasinya udah positif ya. Padahal sebenarnya akhlak menurut Al-Ghazali itu ada tidak hanya akhlak positif saja, tapi juga ada akhlak negatif. Nah, akhlak-akhlak itu nanti kita bisa temukan di sini. Apa saja sih akhlak positif itu? Akhlak negatif itu yang mana? Nah, nanti kita bahas di sini. Oke. Kalbu secara anatomis adalah daging yang bentuknya menyerupai tubuh-tubuhan sanubari yang sama dengan bentuk jantung manusia. Secara fisik, organ manusia yang amat penting fungsinya ternyata adalah kalbu. Nah, maksud di sini kalbu adalah jantung, kolb, yang berdetak, berbolak-balik. Nah, secara fisiknya itu bukan hepar, bukan hati, tapi jantung. Nah, namun dalam riset ini, penulis menyoroti kalbu dari sisi luar fisik, yaitu sisi batin, bahkan dari sisi kekuatan abstrak yang justru akan mempengaruhi aspek-aspek lahiriah pula. Kata ya, kita sakit secara fisik itu sebenarnya diawali dari sakit pemikiran atau sakit batin. Nah, ini deskripsinya seperti itu. Karena kalbu merupakan sumber sikap dan perilaku tasawuf. Tasawuf itu sendiri merupakan dari asal kata tasfiyatul qalb atau upaya menjernihkan kolbu. Ya, dari sifat-sifat yang rendah, tercela, dan jelek yang pada gilirannya tidak mustahil muncul sikap kejiwaan yang disebut super ego. Nah, ini ada pembahasan super ego yang terejawantahkan dalam sikap perilaku lahiriah. Jadi berhubungan ya antara batin dan lahir itu. Kalau yang mendominasi adalah super ego, ya. Mungkin ini bahasa kerennya amaratun bisu mungkin ya. Mungkin kita bisa lihat. Teman-teman mungkin yang pernah belajar psikolog juga harusnya tahu ya. Seyogyanya tahu istilah-istilah ini. Imam Al-Ghazali memandang manusia sebagai suatu yang mempunyai implikasi yang luas sekali dengan berbagai aspek dalam proses pencapaian saadah atau kebahagiaan. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam hanya menyebutkan sebuah hadis qudsi, lam tasa'ni ardi wala samani wasi'ati qalbu abdil mu'min. Bumi ini ya dan langitku ini nggak muat, kata Allah, nggak bisa dan nggak bisa memuat aku. Bumi ditambah langit, kita pernah bahas ya, langit 1, 2, 3 sampai ke 7 ditumpuk itu kalau dibandingkan arsy rahman, baru arsy doang, belum kursinya gitu, itu seperti cincin di padang pasir ya. Nanti ditambah lagi al-mak, kursi, tambah lagi kursinya, dibandingkan dengan semuanya mungkin nggak ada bandingannya. Jadi Allah itu akbar, nggak ada muatnya. Nah, ternyata di dalam hadis kursi kata Ibnu Athaillah ya, diriwayatkan oleh dikutip oleh maksud saya Al-Ghazali, itu yang memuat, yang bisa memuat aku Allah adalah kolbu seorang hamba yang beriman atau mukmin di sini. Abdil mukmin, kolbu abdil mukmin. Hadis ini dijelaskan kebenarannya
Imam Al-Ghazali dalam pembahasan tentang kalbu di risalah ini adalah satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa apa yang bisa muncul maupun tergambar dalam kalbu bisa melebihi luas dan jangkauannya daripada yang bisa dipandang oleh mata, didengar oleh telinga, dan diraba oleh jangkauan organ lahiriah manusia, misalkan oleh panca indera. Nah, jadi secara sederhana sebenarnya hati ini luasnya tak terhingga, teman-teman. Makanya hati ini juga diperintahkan untuk kemudian sabar ya, ikhlas, syukur. Itu sebenarnya adalah ukuran-ukuran yang dicapai oleh seorang mukmin, itu ukuran yang tidak terhingga yang ingin dicapai. Nah, kenapa dengan tak terhingga itu maka Allah akan memberikan ganjaran yang tak terhingga pula. Ya disebutkan dalam Al-Qur'an kan, innama yuwassabiruna ajruhu bighairi hisab, ya, dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar itu adalah balasan atau ganjaran yang tanpa batas. Oke, lanjut. Imam Al-Ghazali dalam risalah ini secara maksud memulai pengenalan diri secara utuh. Nah, ini seperti yang kita sempat pelajari yang namanya Ma'rifatul Insan. Secara utuh, esensial, dan hakiki agar manusia tahu siapa dirinya. Dari mana ia datang ke dunia ini, untuk apa dia diciptakan, dan dengan cara kan kebahagiaan atau berdamai sengsara. Ini kan manusia jiwa tersebut adalah satu itu dan sekian rupa tentang kolbu. Jadi banyak ini titik tolak keabsahan dan kesempurnaan semua amal letak kolbu. Akibat pula Imam Lalu di dalam maka kuat dan lemahnya keimanan seseorang akan dipengaruhi oleh kalbu. Bahkan sempat dijelaskan dalam kitab legenda Syekh Muhammad Nakib atas, ternyata kalau dilihat dari sini nih teman-teman, semua itu ada di kalbu kan, keimanan, niat ya kan, dan lain sebagainya. Dan ini kemudian ada pengaruhnya kepada lahiriah. Nah, otomatis antara antara batin dan lahirinya ada aktivitas. Ini kan kalau kita sebut dengan nafsul mutmainnah atau amaratun bisu. Kalau amaratun bisu berarti aktif fahsya wal mungkar gitu. Nah, aktivitas yang seperti ini, kolbunya juga, ruhnya juga, akalnya juga. Kalau aktivitasnya itu maksiat terus, maka ruhnya juga akan kotor, hatinya akan ada titik dalam hadis disebutkan begitu. Titik-titik hitam. Maka nafsunya juga dia akan semakin uh, apa ya, buram, dan ini akan kesehatan dirinya. Nggak cuma secara mentalitas, tapi juga fisik tentunya. Orang yang sering berkata jelek, ya kan, atau suudon, dia akan mengalami gangguan tentunya. Nah, dalam tanda kutip di sini saya ingin menyebutkan, ternyata kesehatan mental itu sangat berhubungan dengan kolbu, dan kolbu ini tanya ini otomatis ada hubungannya dengan iman. Nah, di luar sana ilmu nurseologi itu bahkan ada yang mohon maaf ya, bernarasi ini yang perlu dikatakan dalam temuannya di Prolegomena ya, kitabnya Akib Alatas, dan rujukannya Ulumuddin yang dibahas oleh yang ditulis oleh Al-Ghazali, keimanan yang ada di dalam kolbu ini terpancar ya ke dalam cita lahiriah batinnya, akan membentuk mental manusia. Nah,
dengan kesehatan. Bukan pernyataan kalau kamu kuat, belum tentu loh mentalmu nggak sehat. Berarti nggak ada hubungannya. Nah, itu hal yang perlu dikaji ulang. Kalau disebutkan tadi berarti ada hubungannya. Nah, makanya ini menarik. Dan ini juga sedang coba saya kaji terus ya. Karena ini bagian dari salah satu part kegelisahan para psikolog ya. Maksudnya teman-teman yang saya pandang mereka melakukan brand dirinya seorang psikolog Islam ya kan. Walaupun basic ilmunya adalah umum, psikolog umum, kemudian berani menyatakan bahwa keimanan nggak ada hubungannya dengan kesehatan mental. Ini tentu perlu dikaji ulang. Jangan kemudian itu menjadi keyakinan yang benar. Harus dikaji ulang karena ulama besar ya, Al-Ghazali dan juga Syekh Naqib Al-Atas menyatakan bahwa itu ada hubungannya. Oke, lanjut. Keimanan atau akidah seorang akan menumbuhkan dua pokok manifestasi lahiriah dan batiniah. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Yang pertama lahiriah sebagai indikator keimanan adalah berupa ketakwaan, yaitu pelaksanaan semua perintah Allah dan penghindaran diri dari semua larangan Allah. Perintah dan larangan itu dikelompokkan dalam komponen syariat di dalam Islam. Sikap dan perilaku syariat inilah sebenarnya esensi dari dasar ketakwaan kepada Allah. Nah, ini berarti penegakan syariat ini kan diatur dalam fikih itu tadi ya. Syariatnya sholat itu gimana sih? Syariatnya haji itu gimana sih? Puasa itu bagaimana sih? Nah, itu tadi ada perbedaan-perbedaan dalam mazhab fikih. Nah, itu penegakan syariat berarti ketakwaan antara bukti secara batin keimanan yang kuat itu dibuktikan dengan lahiriahnya juga selaras. Selalu ada hubungannya. Karena sifatnya sebagai dasar, tentu saja harus ada peningkatan dan pengembangannya untuk penyempurnaan keimanan. Yang pada gilirannya muncul manifestasi kedua, yaitu batinnya, yakni menjernihkan kalbu dari sifat dan watak yang buruk yang dilalang oleh Allah, sekaligus mengisinya dengan sifat dan watak baik yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, menjauhkan hati dari fadhail, perilaku hina, sekaligus mengisinya dengan fadail, perilaku mulia. Itu adalah bagian apa ya, komitmen untuk meningkatkan keimanan tadi. Sikap dan perilaku batinnya itulah yang sering disebut dengan tasawuf. Nah, yang kemudian dikembangkan dengan tata cara tarekat atau torikoh untuk pada gilirannya seseorang dapat mencapai makrifah. Jadi susunan si teman-teman. Tangganya itu adalah kita beresin syariat. Nah, beresin syariat ini minimum golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Minimum. Ya, benar sesuai. Oke, sekali Hanafi Maliki boleh. Diri juga boleh. Ya kan? Asal jangan eh, Ahmadiyah. Ini kedengaran kan ya suara saya ya? Jangan-jangan nggak kedengaran lagi. Kedengaran Ustaz. Oke, ini ada berapa ribu orang sih yang masuk di grup. Lanjut ya. Nah, jadi level bawah ini syariat. Beresin. Nah, ketika ini beres, maka akan lebih mudah untuk melakukan tarik atau tarikat. Tarikat itu apa? Torik. Torik itu jalan. Nah, jalan itu kan ada untuk misalkan saya mau pergi ke Surabaya itu ada banyak torik kok. Ada banyak jalan. Ada jalan apa namanya itu? Jalan Raya Malang, ada jalan Raya Kediri, ada jalan Raya Bojonegoro gitu. Tapi tujuannya Surabaya, Terminal Bungurasi misalnya gitu. Nah, orang yang dia fokus pada historiko itu akan lebih mudah meningkatkan derajat keimanan. Kalau bahasa Jawa itu orang tarekat, tirakat. Nah, orang Jawa itu bilang tirakat. Maka ini bisa biasanya juga kalau di sekolahnya anak saya itu gurunya itu meminta orang tuanya punya tirakat untuk pernikahan anaknya. Dan ternyata ini selaras juga kan dengan penjelasan Imam Al-Ghazali ya.
untuk mengembangkan atau meningkatkan ke, apa ya tadi ya, fadail perilaku mulia kita itu dengan cara tata cara tarik atau toriko. Nah, dia fokus pada amalan tertentu, amalan andalan, gitu kan. Kalau dulu sahabat mulia, ada yang punya amalan andalan sehingga terompah sudah terdengar surga, yaitu sahabat Bilal. Amalan andalan beliau apa? Selalu menjaga wudhu dan sholat wudhu ya. Nah, itu Bilal. Ada juga amalan andalan seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Padahal dia puasanya biasa aja. Sholat malamnya juga biasa aja, bahkan kadang nggak sholat malam. Sampai penasaran sahabat itu, apa sih amalan andalan kamu? Ternyata amalan andalannya adalah dia memaafkan dirinya sendiri dan memaafkan semua orang yang pernah menzoliminya setiap hari menjelang tidur. Itu tarikat, dan tarikat, tirakat. Nah, banyak amalan andalan yang lain. Ada sholawat, ada kemudian puasa Senin Kemis, ya. Ada kemudian apalagi membaca Quran secara rutin. Nah, Dewan Jus itu bisa jadi termasuk salah satu tarekat gitu. Kalau bahasa yang teman-teman yang populer itu ada ya Naqsbandiyah dan lain-lainnya. Itu kita tidak membahas itu. Tapi yang paling penting, yang paling utama bahwa pemahaman dalam menguatkan keimanan, mencapai mahabbatullah, di sini dijelaskan ada penyelesaian tentang syariat, beres syariatnya, kemudian dikuatkan dengan tarekat, ya, atau rikos, amalan-amalan unggulan atau andalan, sehingga kemudian mencapai derajat yang marifat, sehingga menemukan hakikat-hakikat dari ibadah atau dari ilmu itu sendiri. Nah, nilai iman atas dasar makrifat adalah yang paling kuat dan paling tinggi. Karena dengan makrifat sulit iman seorang itu dapat digoyahkan atau bisa diragukan oleh unsur-unsur dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai nurani. Nah, contoh ya, contoh orang yang punya makrifat yang benar kepada Allah ya, dan keimanan yang kemudian sudah kokoh ya, itu seperti keimanan para sahabat gitu teman-teman. Khadijah kalau bisa dilihat. Khadijah ini kan bisa dibilang salah satu dari istri yang atau perempuan yang paling mulia, paling tangguh, paling mulia semesta sejagat raya. Bahkan dari Hawa sampai nanti manusia terakhir diciptakan perempuan ada 4 ya afdolun nisa yang paling yang nomor satu salah satunya adalah Khadijah ya. Nah ternyata amalan beliau itu apa sih? Bukti ya beliau itu adalah makrifat yang sangat luar biasa kepada Allah sampai Allah itu ngirim salam loh kepada Khadijah ya, ketika itu Rasulullah itu sedang apa ya, sedang datang dan dari luar ya, tentunya datang ke rumah, kemudian baru duduk, kemudian Khadijah itu ternyata segera itu belum ngomong apa-apa, maksudnya baru menyapa dan sebagainya, belum belum meminta sesuatu. Khadijah itu cep teman-teman, kemudian mengambilkan air minum dan kemudian mengambilkan sajian untuk dimakan. Nah ternyata Allah itu memang menghendaki begitu ya. Sebelumnya itu Rasulullah itu sudah punya niat ingin mau, sudah keduluan Khadijah bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah tanpa Rasulullah. Jadi dari gerak mata dan mimik wajah aja Khadijah itu bisa membaca keinginan Rasulullah. Nah isu yang seperti ini loh kemudian disampaikan oleh Jibril. Hei Muhammad, sampaikan Khadijah, dia dapat salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba teman-teman dapat salam dari presiden itu seneng nggak? Apalagi nih dapat salam dari pemilik semesta. Suaminya gimana coba? Melihat ada Jibril bilang istrimu itu dapat salam dari Allah. Kira-kira Nabi Muhammad senang nggak? Ya senang biasa. Ini loh makrifat yang sesungguhnya itu maksudnya adalah dia mengenal bagaimana Allah memberikan
aturan tugas yang hakikat bagi seorang perempuan yang bernama bagi seorang makhluk perempuan yang memiliki tugas sebagai istri. Hakikat istri itu apa sih? Tugasnya dia. Sesuai apa? Makna yang dimaksud oleh Allah. Kalau kita nanti sampainya ilmu kepada hati atau ilmu ada sampainya makna ke dalam jiwa atau hati. Nah, ilmu itu yang membawa definisi dari Robnya, dari sesuai keinginannya Allah. Termasuk tadi bahagia itu, apakah bahagia banyak uang? Itu bukan definisi Allah. Definisi Allah bahagia itu bukan uang, dengan harta, bukan dengan jabatan. Itu maksudnya. Dia memahami betul rifat hakiki sebagai istri apa. Sehingga Rasulullah itu, sampai Allah memberikan dia melalui hidup melalui Rasul. Ketika disampaikan sama begitu, Masya Allah, tentu tidak malu plus bahagia. Ya Allah, sana dari Allah itu gimana? Hanya gak bisa kebayang. Gimana? Ya gak, betul gak? Nah, ini maksudnya Marifat. Dia mengenal hakikat. Aku yakin sebagaimana Allah yang punya maksud. Dalam konteks rumah tangga, ini fungsi yang dijalankan sebagai Abdullah kan. Ada fungsi suami, ada fungsi istri. Ya, ini loh hakikat apa. Jangan gagal paham. Ya, kemudian ngurusin urusan di akhirnya fungsi istrinya ketinggalan atau lalai. Atau suami juga saking sibuknya di luar lupa membina istrinya. Belum lagi fungsi sebagai ibu. Nah, ini harus mencapai ke level yang benar-benar mengenal Allah itu sendiri. Allah itu ini apa sih? Saya ini sekarang ini kalau misalnya di sini masih kuliah. Allah itu pengennya saya ini apa sih? Sebagai seorang hamba yang statusnya masih single, kuliah, anak anak dari orang tua saya. Nah, itu hakikat teman-teman, makrifat teman-teman itu sampai mana? Memahami. Nah, kalau kita bisa menjalankan itu dengan baik, teman-teman, akan ketemu itu namanya bahagia. Menurut Imam Al-Ghazali begitu. Nah, jadi kuncinya ada di makrifat bahagia itu. Mengenal esensi makna sebagaimana Allah memberikan makna. Nah, oke, lanjut dulu. Maka akan kemudian apa ya bergoyah imannya kalau dia sudah lalai dengan atau tidak tahu dengan makrifat ini, sehingga kemudian merasa melihat kayak misalkan contoh punten nih Khadijah kaya raya 2/3 harta orang Makkah, kekayaan di Makkah itu punya Khadijah. Sampai Rasul itu pernah bilang kepada Khadijah, Khadijah, kamu masih menyesal nggak bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya, dulu kau terawat, dulu kau begini begini begitu, sekarang kau menyesal punya suami seperti aku? Aku bahkan tugas kemudian Rasulullah kemudian fokus berdakwah teman-teman dan harus dipakai kirim nama. Jadi kita harus pahami konsep hakikat makrifat itu sebagaimana kita Allah itu pengen seperti apa. Nah, seandainya Khadijah waktu itu gagal paham tentang makrifat, gimana sih hartaku yang kemarin banyak aku udah habis, dia suami nggak bertanggung jawab. Kita nggak kira-kira ngomong kayak gitu. Udah udahlah nggak dikasih nama. Punten ya, ini cuma pemisalannya. Malah ya masuk akal nggak tuh akhirnya kalau nggak pakai kacamata makrifat atau keimanan. Nah itu teman-teman, jadi orang yang ihsannya, yang dia memiliki makrifat yang betul pada Allah, maka akan fokus kepada Allah. Kata Rasulullah, fala ubali, yang penting engkau nggak murka, yang penting engkau nggak marah, aku ridho, engkau apain aja terserah. Aku Khadijah kurang lebih sama begitu. Yang aku fokus sama mau dalam keadaan
harta kekurangan atau harta berkelimpahan, bahkan diboikot 3 tahun, nggak makan, kering sampai kurus, tinggal kulit. Teman-teman, Khadijah itu subhanallah sama sekali tidak pernah mengeluh, komplain, bahkan menggugat Rasulullah. Nah, karena Khadijah yakin dan dia mengenal betul tentang Allah, bahwa semuanya yang dari Allah. Nah, di makrifat ini tentu nggak gampang ya. Saya juga masih jauh tentunya. Makanya teman-teman, di sini saya garis bawahi, belum, bukan berarti saya yang kemudian diberi kesempatan share ini adalah sosok yang menjadi puncak dan enggak ya. Justru saya pengen berbagi ini adalah cara saya mengingat diri saya pribadi gitu, dan juga barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, makanya kita belajar bersama. Nah, itu teman-teman. Akhirnya kalau kita, keimanan kita itu kokoh, maka itu akan selaras dengan nurani. Hati yang tercerahkan dengan sibgoh ruh yang kemudian nafsu mutmainnah atau ruh yang jernih, yang asli dari Allah, ya, yang punya pancaran nur, ya, ruhnya nggak kotor gitu. Nah, kalau ruhnya itu terikat dengan keduniawian, ya, dengan syahwat, dengan syubhat, maka dia akan menyelisih nurani. Bahkan ketika orang itu berbuat jahat sekalipun, dirinya sendiri bisa protes. Kok gue begitu ya? Nah, itu tanda berarti dia nggak makrifat. Tanda bahwa dia tidak kenal bagaimana Allah memberikan ujian gitu. Makanya diminta sabar yang tanpa batas. Tanpa batas. Allah alam. Baik, ini sudah jam berapa nih? Eh, udah lebih. Baik, teman, ini sebenarnya belum selesai ya. Baru pengantar tahap ketiga. Tapi insya Allah sudah bisa dapat main takeaway-nya ya. Saya sedikit uh, tambah ya sebagai bentuk sedikit kesimpulan pertemuan pertama. Di antara syariat dan tasawuf dengan demikian mempunyai interaksi, punya simbiosis, punya hubungan ya, antara syariat yang kemudian dipenuhi secara baik ya, otomatis ya, yazidu bit taqwa, iman yang kusbi wa yazidu bit ta'ah. Itu taat itu adalah dengan menyelesaikan semua syariat. Maka otomatis kalau iman itu naik, maka mentalitas kita sehat, sehat ya. Kesehatan mental ada hubungannya dengan keimanan. Ya. Nah, jadi akhirnya ada interaksi, ada situs yang saling mempengaruhi di sini sebutkan, dan tidak dapat dipisahkan meskipun fungsinya berbeda, karena dipisahkan dalam arti yang dipilih satunya, maka keimanan seseorang menjadi tidak seimbang dan tidak stabil, kadang cenderung melemah dan bahkan bisa juga hilang sama sekali. Keduanya harus tumbuh secara seimbang ya, makanya tadi inline. Kalau syariatnya betul tapi pahaman makrifatnya keliru, jadinya tersesat tadi. Dia tidak paham dengan tugasnya sebagai tadi, fungsinya sebagai istri. Coba Khadijah itu kalau melihatnya syariat doang, hartanya nggak dapat nafkah, protes nggak Khadijah? Nah, tapi dia mengenal hakikat dengan baik, makrifat dengan baik, maka syariat ini beres ya, dia akan lebih tinggi lagi levelnya. Nah, jadi sikap dan perilaku syariat saja, kalau tanpa tasawuf, tanpa bagaimana kita bermakrifat kepada Allah, akan menunjukkan kekosongan batin. Dan gilirannya, kalbu itu mudah terpengaruhi oleh unsur-unsur kefasikan. Nah, akan terlaku tasawuf tanpa didukung oleh sikap dan perilaku syariat yang benar, hilangnya unsur yang sangat mendasar dan tidak mustahil akan menumbuhkan. Dia mementingkan tahu, nggak apa-apa, nggak boleh. Ini kalau nggak ada apa gitu ya, itu dia berpendapat ini, percuma sholat sujud tapi sombong.
ya kan? Tapi apalagi, tapi dia tidak berbuat baik. Yang mending, yang penting yang disolatin batin, atau yang penting dijilbabin hatinya, batin. Nggak apa-apa, akhirnya nggak jilbaban, nggak apa-apa, yang penting batin. Nah ini pemahaman yang sesat atau keliru, ya, menimbulkan perilaku kebatinan yang sama sekali di luar garis Islam di sini. Nah, berarti dia tidak tidak apa ya, tidak terhubung, dia memisahkan. Padahal harusnya selaras gitu ya. Kalau dia mau batinnya tunduk, batinnya dijilbabin, ya otomatis zohirnya ya harus dijilbabin. Gitu, nggak bisa dipisahin. Oleh karena itu, dalam baca dan memahami risalah yang diterjemahkan oleh penulis ini tidak boleh dipisahkan dari pemahaman komponen syariat serta interaksinya dengan tasawuf. Memang seolah bisa disimpulkan bahwa titik tolak tercapainya kebahagiaan itu adalah kalbu yang di dalam risalah ini menitikberatkan pada tasawufan. Namun disadari bahwa tercapainya suatu itu memerlukan dan bagian dari proses adalah tadi selesainya syariat, harus selesai. Jangan jangan dipilih. Kalau gue suka ini, gue nggak suka ini, nggak bisa. Syariat itu mengikat. Dia memaksa kita untuk taat. Ya kalau kata guru saya, nggak bisa teman-teman. Masalah ibadah kalau kita nggak paksa, kita akan terlepas oleh apa? Kalah oleh pertarungan nafs tadi. Amat bisu. Kalau kita nggak paksa bangun terus seperti kalau kita nggak paksa sholat ke subuh ke masjid, kita nggak sehari berlangsung, kita akan terlibas oleh waktu yang awal di dunia ini. Maka kita harus paksa. Ini konteks diri ya. Jangan memaksa kepada orang lain. Kamu harus begini, kamu jangan tunjuk orang lain dulu. Tapi kita konteksnya. Kalau kepada diri kita sendiri, paksa teman-teman. Kemudian mau patuh kepada syariat. Nah, ini nasihat buat diri saya sendiri. Nah, yang seolah-olah disimpulkan bahwa titik tolak adalah kalbu, dan diri saya meniti pada kata satu, namun tadi ya disadari bahwa tercapainya suatu itu merupakan proses, suatu apapun tentu ada sarana, cara, dan upaya. Dan di dalam kalbu tumbuh keyakinan dan keimanan, kemudian tumbuh ketaatan syariat, dan pada gilirannya tumbuh sikap dan perilaku tasawuf yang berujung kepada kemakrifatan. Perilaku tasawuf tadi apa? Fadilah, keutamaan, perilaku apa? Cermin yang mulia, fitrah yang mulia. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang menghinakan dirinya atau syariatnya. Ya, tidak mau menghinakan dirinya dengan landasan syariat tentunya. Nah, tapi kalau dia nggak makrifat, dia merasa terhina karena tidak, misalnya tadi Khadijah kasusnya, karena hartanya habis, karena tidak dinafkahi. Nah, dia merasa terhina, berarti dia nggak kenal dengan makrifat Allah, makrifat sampai pada level itu. Hanya sebatas mikirin dirinya. Ini namanya mental iman pedagang, kalau disebut ulama. Akhirnya, saya berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan sebagai obat pengendali nafsu di syaitoniyah. Nah, ini disebutkan. Syaitoniyah ini adalah salah satu akhlak. Ada 4. Nanti kita di pengaruh semua lebih khususnya untuk saya pribadi dan kita bisa bersama. Ngobrol dikit, tanya atau sharing, silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi. tapi sebelumnya saya pengen kenal sama TWP. Silakan Tiwi. Tiwi. Sebelum bertanya, soalnya nggak kenal maka nggak tahu maka nggak akan kenal. Atau Elvida dari LVP dari mana? Ya, silakan kenalan. Assalamualaikum Mbak Zalika, saya Alfitri dari Semarang Mbak, dari cuma dari Semarang, cuma sekarang lagi ada di Jogja.
Kuliah Mbak di mana? Zali, eh ini lagi kuliah di UGM, Mbak. Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Mbak. Masya Allah. Ya, Mbak. Mbak Zalika ini ya di Universitas Tanjung Pura jurusan apa, Mbak? Ekonomi Islam. Oh iya, iya, iya. Oh iya, Mbak. Salam kenal, Mbak Zalika. Dari semua pembahasan ini, saya ingin bertanya, ada kaitannya nggak dengan modernisasi Islam? Karena saya Gimana bingung gitu? banget dengan dari semua kaitan ini, Hmm. ada saya rasa ada modernisasi Islam ya. Kalau kita kan dengan syariat itu kan harus mengikat, harus kuat gitu kan, harus taat gitu. Sedangkan modernisasi Islam yang digaung-gaungkan ini ya seperti isu-isu sekarang, isu-isu yang menggoreng gitu. Saya nggak tahu apa lebih dalamnya modernisasi Islam itu bagaimana, apakah eh, men- apakah mengubah mengubah Islam sesuai dengan akal pikiran atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Jalika pertanyaan. Sebenarnya semangat Islam modernis ini pernah kita bahas di Insan Cendekia pertemuan batch satu kedua ya, saya lupa. Tapi eh, bisa kita bahas lagi mungkin satu topik yang lebih dalam. Tapi secara simpel pembahasan pertanyaan dari Zalika begini. Modernis ini kan dinisbatkan pada zaman yang kian mutakhir atau kian kembang ya. Cara memfasilitasi kehidupan manusia yang tadinya pergi ke Mekah itu dari Palestina itu 3-4 bulan. Kemudian sekarang tinggal cuma beberapa jam, ya kan? Nah, ini bagian dari kemajuan akal manusia yang dikaruniai oleh Allah untuk kemudian eh, disebutkan dalam surat Ar-Rahman itu kan, datang fuduna ila bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus batas-batas ketidaktahuan itu. Kalau di sisi Islam tidak bisa menembus langit gitu ya, kecuali dengan sultan. Sultan itu ada dua tafsirnya. Sultan sebagai ilmu, kekuatan. Sultan itu kekuatan, apa, penguasaan. Yang kedua adalah tentang kekuatan atau sultan. Sultan penguasa kekuatan gitu. Nah, kita itu hanya bisa mengubah atau menembus batas-batas itu dengan dua itu gitu loh. Dengan ilmu, pengetahuan dan juga kekuatan kekuasaan. Nah, semakin hari ini ilmu berkembang, maka kekuasaan kita semakin berkembang juga ya. Akhirnya fasilitas kehidupan otomatis problem juga akan berkembang gitu. Nah, kalau menurut Kordowi dengan uh, apa ada fikih kontemporer gitu ya, Iya, maka iya. modernisme itu adalah semangat bagaimana semangat mujadid setiap zaman itu tetap ada tanpa mengurangi atau mereduksi dari akidah ya, Ahlussunnah wal Jamaah secara prinsip. Jadi eh, apa ya, kias-kias yang dipakai itu dengan berbagai macam istihad tentu oleh mujtahid kompeten ya. Kalau kita ini kan umat orang-orang awam, kita hanya sekedar bisa ikut fatwa ulama minimal yang bisa misalkan kontemporer apa sih soal yang baru-baru ini, sholat di pesawat ya, atau bagaimana ketika eh, hajat yang beberapa hari beberapa hari kemudian dan lain sebagainya, termasuk ke dokter teknologi itu akhirnya dirujuk pada yang masih punya landasan pada perkembangan Islam ilmu pengetahuan di era-era sebelumnya. Jadi semangat Islam modernis itu tidak lepas dari rujukan tetap ya pada bagaimana kita mengambil istihad. Dan itu ulama sudah selesai soal. Jadi kalau kita umat nggak usah mikir mekanismenya. Yang penting kita tahu, oh oke, ulama-ulama beristihad dan sudah sepakat ada fatwa begini tentang misalkan sekarang ya tadi fintech.
ya, tentang apa lagi misalkan saham, ya kan, tentang apa lagi misalkan Reksadana. bank, Iya. reksadana, itu kan ulama sudah membahas itu deh. Minimal Zalika sebagai aktivis di dunia perbankan, maka rujuklah DSN, ya kan. Di sana ada MUI yang sudah punya kewajiban, dia punya amanah untuk mengkonstruk hukum-hukum kontemporer. Dan saya yakin salah satu rujukannya itu kitabnya Yusuf Al-Qaradawi. Gitu. Jadi itulah yang kemudian diberikan rujukan oleh kita sendiri sebagai orang awam atau penggiat agar kita tidak terlepas pada isu-isu yang secara tanda kutip itu bisa justru mereduksi makna ibadah dan juga makna Islam sendiri atas nama modernisme, sehingga bisa keluar ya, terlepas atau bisa dibilang liberal. Nah, jangan sampai kita mengotak, justru kelihatannya seolah mengotak hukum Islam. Padahal kita nggak mengotak, kita justru melengkapi, bukan tanda kutip hukum Islam belum lengkap, tapi bagaimana agar kasus-kasus yang ada kontemporer dikup oleh hukum-hukum Islam ada. Kok nah gitu. Modernisme itu bukan berarti semangat yang betul-betul baru, tapi dia tetap berkaitan dengan kaidah istihad dari para ulama. Gitu ya. Siapa? Zalika. Kalau alam bisawab, nanti kita bisa bahas lagi lah khusus untuk Islam modernis gitu ya. Dan tentunya yang paling penting, Islam itu selalu mendukung pada kemudahan dan kemajuan, tapi tidak untuk bermudah-mudah. Ya, mendukung Islam itu Allah sendiri kan berfirman kan di dalam suratnya di Quran itu, ya kan, agama ini mudah, jangan dipersulit. Siapapun yang mempersulit agama ini dia pasti kalah, dia pasti hancur. Maksudnya kalah dan hancur itu dia pasti bermasalah dan ketemu itu bahwa dia yang memang ada motif tertentu, dia kalah pasti suatu hari terkuak. Contoh kayak Lia Eden, ya kan, kayak dengan seolah agama itu ada lah amalan-amalan yang mempermudah biar nggak capek sholat 5 waktu misalnya atau apa gitu, sehingga bisa ditembus dengan begini-begini. Enggak, itu justru itu ribet, justru itu mempersulit. Nah, itu yang maksud dengan bid'ah yang menelisih akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu ya Jalik. Allah SWT, semoga kita bisa bahas dengan lebih mendalam, mungkin dengan cara yang lebih kompeten juga, yang khusus ini kan bagian dari inovasi fikih ya kan, karena berhubungan dengan syariat dan istihad. Nah, gitu Jalika ya. Mbak Ada lagi? Ustadz, untuk Mbak Elfitri Ardiani ada pertanyaan Tanya, di mana nanya? Nggak ada. kaitannya dengan itu, jurusannya sendiri sangat berpotensi jurusannya. Jika mohon maaf ya, terlalu fokus saya yang jadi kurang lebih tentang eh, tadi ya dengerinnya yang pas awal-awal ya tentang apa tadi? Hmm, Pendidikan demokratis, pendidikan karakter, oh iya, nanti Instagram saya ya Mbak. Terima kasih Ustadz. Sekian. Siap. Kesan. Ya, Afwan, Jalika, terima kasih juga diskusinya dan pertanyaannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Untuk juga semua teman-teman ya, El dan Hikmat, dan Tiwi, dan yang lain mungkin. Ada yang mungkin sempat gabung atau nggak, saya mohon maaf nggak terlihat di layar karena saya pakai handphone dan layarnya cuma muat 4.
Nah, juga mohon maaf kalau ada yang kurang. Insya Allah pertemuan berikutnya dalam pembahasan atau nanti kita bisa eh, teman-teman yang lain yang beda buku, tapi buku teman-teman yang sudah baca dan sudah bisa mereview, boleh teman-teman. Misalkan di Jalika beda buku apa yang pernah dibaca menurut Jalika bagus, boleh nanti diajukan juga beda buku. Idealnya memang sekali sit ya, karena kan buku-buku populer. Misalkan buku-buku yang Jalika suka apa gitu ya. Yang penting dia punya value penting yang bisa kita ambil. Itu teman-teman yang lain juga sama ya. L, hikmah. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.